Aku boleh melihara hewan nggak? Boleh aja, urusin sendiri tapi ya. Halo, balik lagi ke channel Oh My Turnip. Jadi sesuai judul video hari ini, kali ini aku mau menceritakan pengalaman aku melihara hewan peliharaan aku, Sugar Glider. Buat yang belum tahu Sugar Glider itu apa, Sugar Glider itu hewan possum meluncur kecil. Mereka itu nokturnal dan termasuk dalam kelas marsupialia. Sesuai dengan namanya Sugar, mereka itu seneng makan makanan yang manis kayak marshmallow, buah-buahan kayak pisang atau apel. Oke, jadi ini berawal dari teman kantor aku, Tete Sawi, punya peliharaan hamster di kosannya. Dan sebenarnya setelah lama di Bandung, kadang pulang kerja aku ngerasa agak lonely. Jadi kayaknya hewan peliharaan bukan hal yang buruk. Awalnya tuh aku mau melihara yang kecil aja, kayak hamster gitu. Cuma aku kan di Bandung tinggal sama temen om aku. Jadi ya sebelum beli aku minta izin dulu dong. Dan sesuai intro, aku izin dan dibolehin. Terus aku ditawarin buat melihara Sugar Glider. Awalnya aku juga nggak tahu Sugar Glider itu apa. Tapi pas aku udah searching, kurang lebih itu kayak tupai terbang. Terus nggak lama dari itu, aku mulai beli kandang. Dan aku juga beli pouch buat mereka tidur. Begitu itu udah ada, aku langsung pergi buat ambil Sugar Glider. Aku dapat Sugar Glidernya sepasang. Abis itu aku belajar kalau hewan ini harus tahap bonding dulu. Jadi nggak bisa kayak kucing yang ngasih makan nanti dia nggak galak. Ini harus bonding dulu. Kalau misalnya nggak mau digigit dan lain-lain. Tentu aku searching gimana caranya bonding. Abis itu aku tahu kalau mau bonding sama mereka salah satunya dengan ngasih makan dengan cara disuapin. Dengan itu dia jadi lebih cepet apal sama bau kalian. Sama kalau kalian mau melihara Sugar Glider, kalian harus siap dicakar, digigit, dipipisin, dan dipupitain. Sayangnya aku nggak ada fotonya, tapi kalau kalian tahu ya, itu tangan aku tuh udah abis sama cakaran dan gigitan semua. Lukanya di mana-mana. Sekarang sebenarnya tangan aku juga masih hancur sama cakarannya. Cuma bedanya karena aku jarang gunting kuku mereka aja sih. Jadi aku kan dapat hewannya sepasang. Aku namainnya Koko dan Latte karena warna mereka agak coklat. Koko itu yang cowok, Latte itu yang cewek. Dulu tuh ya, pulang kerja, pasti aku langsung duduk depan kandang, terus aku ambil salah satu buat aku pegangin. Jadi cara bonding berikutnya paling gak sehari kalian pegang dia terus selama 20 menit biar mereka makin apal sama bau kalian. Biasanya yang aku ambil itu yang cewek, soal dia gak agresif. Terus aku pegang dia sampai tangan aku udah pegel banget, baru aku balikin lagi ke pouchnya. Lama-lama aku makin sayang sama mereka, sampai aku beliin pouch yang banyak, terus selimut juga. Soalnya waktu itu Bandung lagi dingin. Terus aku beliin juga mereka mainan yang kayak buat manjat-manjat gitu. Bahkan lama-lama aku sampai beliin mereka tenda portable gitu. Soalnya aku ngerasa kan kandang mereka ukurannya cuma 60 kali 40 ya. Jadi kayaknya kalau mereka mau lompat kurang tinggi. Jadi aku beliin tenda kayak gini. Ukurannya 90 kali 60. Tinggian dikit sih kalau mereka mau terbang dan lebih luas juga kalau mereka mau muter-muter. Aku sih merasa mereka seneng ya pas aku pindahin ke situ. Terus suatu hari kucing di kantor aku namanya Molly. Dia habis dilindes sama mobil. Makanya dia sempat agak lumpuh atau pincang gitu. Jadi tenda Sugar Glider aku bawa ke kantor biar si Molly diem di tenda itu dulu. Terus aku cuti. Pas aku balik cuti, si Molly udah bisa jalan. Emang misterius menurut aku kucing cepet amat, baru juga 3-4 hari dia udah bisa jalan. Cuma gak tau gimana kejadiannya, tenda aku jadi bolong gitu. Jadi aku jahit lagi, tapi ya gak bisa sempurna lah ya. Abis urusan Molly udah kelar, Sugar Glider aku pindah lagi ke tendanya. Masalahnya suatu hari ketika subuh-subuh aku terbangun. Karena aku merasa kok Sugar Glider aku suaranya beda ya. Jadi suara kalau mereka lagi lompat jatuhnya ke tenda sama mereka jatuhnya langsung ke lantai itu beda. Gila. Kalau dipikir-pikir tuh ya, keren banget ya aku. Kayak gitu aja aku udah langsung tahu dan langsung bangun. Udah kayak Superman yang mempunyai super hearing. Dan pas aku nyalain lampu, bener si Koko kabur. Jadi aku subuh-subuh ya, bayangin masih ngantuk aku jahit lagi si tendanya. Cuma pas aku lagi jahit tuh, aku mendengar suara buk. Terus aku langsung panik, Koko kabur karena posisinya jendela kamar aku lagi kebuka. Tapi pas aku lihat nggak ada apa-apa di genteng. Jadi aku denial dia masih di kamar entah di mana. Tetapi pas pagi-pagi dia masih nggak ada. Terus malamnya juga nggak ada. Setelah sehari aku menyatakan dia hilang. Lalu aku jadi sedih ngebayanginnya lagi. Dan aku juga kasihan sama si Latte. Karena Sugar Glider ini hewan yang harus punya teman. Kalau nggak punya teman dia bisa stres dan mati. Terus tuh ya malam-malam berikutnya si Latte tuh kayak manggilin Koko. Sedih banget. Jadi aku langsung memutuskan untuk beliin latte temen. Cuma nggak langsung aku beliin sih, soalnya ya ada cuit ya. Tapi si latte aku bebasin aja di kamar aku. Jadi ya kalau dia mau ajak main aku malam-malam ya nggak apa-apa, biar dia nggak stres juga. Singkat cerita aja, jadinya aku beli Sugar Glider yang kecil. Soalnya kalau gede aku males nanti susah bonding lagi. Dan aku beliin yang cewek, gara-gara kalau cowok aku males nanti ngurusin kalau mereka hamil. Dan aku takut juga kalau cowok jadi susah akur. Dan karena aku beliin cewek, si latte nggak ngebully juga untungnya. Awalnya aku takut juga soal itu, tapi mereka cepet akur. Dan Sugar Glider aku yang baru
baru aku namainnya Creamy atau panggilannya Cimi. Jadi creamy dan latte. Ya, begitu dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Kalau kalian mau melihara jangan sampai kayak aku ya. Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye.